Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Kembali lagi dengan Bu Indah. Nah, kali ini Bu Indah akan melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, part 2. Sebelum kita memulai videonya, yang belum subscribe dan like dulu video ibu ya. Karena dengan kalian subscribe dan like, berarti kalian mendukung ibu untuk membuat video yang lebih baik lagi. Selanjutnya, tulis namamu di kolom komentar. Lalu, persiapkan buku tulis tematik dan alat tulismu. Berdoalah sebelum kalian memulai pembelajaran kali ini. Catatlah materi dalam video ini. Materi yang harus dicatat dalam video ini adalah materi yang bertanda note atau catatan. Kerjakan tugas yang ada dalam video ini dengan baik. Setorkan tugasnya tepat waktu ya. Materi pertama, organ gerak hewan. Nah, organ gerak pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu organ gerak hewan vertebrata dan organ gerak hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata biasanya bergerak menggunakan kaki, sirip, sayap, ataupun perut. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata biasanya bergerak menggunakan kaki perut, serabut otot, atau tentakel. Nah, berikut adalah beberapa gambar hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Selanjutnya adalah organ gerak hewan vertebrata. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Yaps, itu adalah gambar kelinci. Nah, kelinci ini memiliki organ gerak berupa kaki. Nah, fungsi kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Oleh karena itu, kelinci bisa melompat dengan kuat dan jauh. Untuk selanjutnya, kalian akan mendapatkan tugas 4. Amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan berikut. Ada ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Nah, kalian bisa mencari informasi tentang organ gerak hewan-hewan tersebut melalui buku paket, LKS, ataupun searching di internet. Selanjutnya adalah organ gerak hewan invertebrata. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar siput. Yap. Siput itu bergerak menggunakan kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Itu biasanya yang ada di bagian bawah siput yang berlendir itu loh. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Untuk beberapa hewan yang lain, belalang, cacing, dan ubur-ubur, kalian cari informasinya ya. Lalu, catat organ geraknya apa, fungsinya apa. Materi yang selanjutnya adalah Pancasila. Pasti semuanya sudah hafal dengan Pancasila kan, beserta lambangnya? Ada yang lupa? Kalau ada yang lupa, Ibu ingatkan. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan mata rantai. 3. Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, masing-masing dari sila Pancasila itu ada butir-butir pengamalannya. Nah, di sini ada 1 sampai 5 ya untuk sila pertama, tapi Ibu akan menyampaikan inti-intinya saja ya. Jadi di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa berhubungan tentang kita, tentang keagamaan ya.
Sila pertama berhubungan tentang keagamaan, mulai dari kita harus menghormati orang yang sedang beribadah, terus tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, lalu saling bekerja sama walaupun dengan orang dari agama yang lain. Nah, untuk pengamalan sila kedua ini lebih kepada hubungan manusia dengan manusia lain ya. Mulai dari saling tolong menolong. Lalu misalkan ada teman kita yang mengalami musibah atau sedang sakit, kita menjenguk, itu juga masuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Terus selanjutnya bersikap sopan dan santun terhadap orang lain, itu juga masuk dalam sila kedua Pancasila. Selanjutnya untuk sila ketiga, intinya adalah gotong royong atau kerjasama antar bangsa Indonesia. Jadi antar rakyat Indonesia kita saling bekerja sama dan gotong royong. Lalu kita mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maksudnya gimana? Misalkan di kampung kita ada kegiatan kerja bakti, tapi kita sudah merencanakan akan melakukan rekreasi bersama keluarga pada hari itu. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah kerja bakti terlebih dahulu, baru setelah itu kita melakukan rekreasi. Karena kerja bakti merupakan kepentingan umum, sedangkan rekreasi merupakan kepentingan pribadi kita. Lalu rela berkorban untuk bangsa Indonesia. Terus cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini salah satunya bisa kita lakukan dengan menggunakan produk dalam negeri, terus mengikuti upacara dengan hikmat ya. Selanjutnya adalah pengamalan Pancasila keempat. Inti dari pengamalan Pancasila keempat adalah jika kita mengalami masalah, mari selesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah mufakat. Lalu jika dalam musyawarah atau rapat kita akan menyampaikan pendapat, jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Dan jika ada orang lain yang menyampaikan pendapat, kita harus menghargai pendapat orang tersebut. Selanjutnya, apabila sudah ada keputusan dari hasil rapat tersebut, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi serta menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir adalah pengamalan Pancasila sila yang kelima. Nah, kalau pengamalan Pancasila sila yang kelima ini lebih kepada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, lalu menghormati hak orang lain, terus menghargai hasil karya orang lain, itu masuk dalam sila kelima. Oh, yang terpenting adalah kita bersikap adil terhadap orang lain. Nah, selanjutnya adalah tugas keenam. Kalian identifikasi sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu ada beberapa sikap atau nilai, kalian centang dia sesuai dengan Pancasila sila ke-1, 2, 3, 4, atau 5 ya. Nah, materi yang selanjutnya adalah kondisi geografis Indonesia. Nah, untuk petanya ini kalian bisa lihat di atlas kalian masing-masing ya, kalau di sini kurang jelas. Oke, secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak garis pantai. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya masuk di luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah 5.148.111 km persegi yaitu ya. Nah, terus jika kita lihat jumlah pulau di Indonesia itu mencapai 17.504 buah. Wow, banyak sekali ya. Lalu wilayah laut Indonesia itu
itu seluas 3.257.357 km persegi. Kalau luas pulaunya atau daratannya itu 1.890.754 km persegi. Dari sini kita bisa melihat bahwa wilayah lautan itu lebih luas daripada wilayah daratannya, ya. Lalu batas-batas wilayah negara Indonesia itu bisa kalian baca di sini. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai batas-batas wilayah negara Indonesia, kalian bisa membaca ini sambil membuka peta. Jadi kalian nanti akan lebih paham batas-batasnya, oke? Nah, tugas yang ketujuh, ini tugas terakhir guys. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Nah, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Atau kamu juga bisa bertanya kepada orang tuamu atau keluargamu, ya. Nah, yang harus kamu tampilkan dalam petamu itu apa? Yang pasti wilayah rumahmu ada di mana, posisi rumahmu, terus batas-batas RT, terus rumah, ya, rumah-rumah tetangga, nggak harus semua sih, yang penting ada. Terus jalan, ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan, sungai atau aliran air. Jadi kalian gambarkan semuanya di kertas A4, oke? Nah, ini beberapa contoh peta sederhana. Kalian bisa membuat gambar seperti ini. Nah, atau boleh juga membuatnya berupa denah seperti ini. Tapi harus lengkap ya, misalkan ada sawah ya kalian tuliskan sawahnya, ada sungai ya kalian tuliskan sungainya. Terus batas-batas RT-nya di mana, ada apa saja di desa kalian atau di RT kalian. Gambarkan dengan lengkap ya, gambar di kertas A4. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada hari ini sudah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton dan mencatat serta mengerjakan tugas dengan baik. Ibu nantikan setoran tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.